صل على نبينا صل على محمد صل على حبيبنا صل على محمد. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa'a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu yang lalu, dunia Islam dikejutkan dengan sebuah peristiwa besar. Di Swedia, tepatnya, telah terjadi sebuah demo anti-Islam yang berujung pada pembakaran kitab suci Al-Quran. Na'udzubillahi min dzalik. Para pendemo melakukan hal ini karena menganggap bahwa kitab suci Al-Quran adalah kitab kekerasan. Di dalamnya terdapat narasi-narasi kebencian, anjuran, dan perintah pembunuhan terhadap kalangan non-muslim. Sehingga mereka menganggap bahwa kitab suci Al-Quran harus dimusnahkan dari muka bumi. Tsumma na'udzubillahi min dzalik. Tindakan biadab ini dikarenakan para pendemo telah terprovokasi oleh suatu fitnah yang keji yang dialamatkan kepada Al-Quran. Mereka terprovokasi oleh fitnah yang mengatakan bahwa Al-Quran betul-betul telah mengkhianati nilai-nilai kemanusiaan. Kalangan yang tidak bertanggung jawab ini mengambil satu atau dua ayat, kemudian mereka menerjemahkan dan menafsirkan serta menyalahgunakan sesuai dengan hawa nafsu mereka. Salah satu ayat yang kerap dijadikan sebagai sarana untuk memfitnah Al-Quran adalah dari surah At-Taubah, surah ke-9, ayat yang keempat. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَادٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Artinya, kemudian apabila bulan-bulan yang dimuliakan itu berlalu, maka perangilah orang-orang musyrik itu dimanapun kamu menjumpai mereka. Dan tawanlah mereka, kepunglah mereka dalam benteng mereka, dan dudukilah setiap tempat pengintaian untuk mengintai mereka. Tetapi jika mereka bertaubat, senantiasa mendirikan sholat dan membayar zakat, maka bukalah jalan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ayat ini dipahami secara tekstual tanpa memperhatikan sabab musabab ayat ini diturunkan, sejarah yang terkait dengan ayat ini, dan keterikatan dan keterkaitan dengan ayat-ayat yang lain. Dus mereka mengalami gagal paham dan gagal perbuatan. Ayat ini sejatinya mengandung perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau diberikan izin untuk melakukan peperangan dengan kaum musyrikin yang telah berupaya sekuat tenaga membunuh, menyerang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Di dalam konteks sejarah, kita mengetahui bahwa yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memulai dakwah tentang ketauhidan di kota Mekah.
Namun, bukannya mendapatkan kehormatan, alih-alih mendapatkan kemuliaan, beliau mendapatkan penentangan, bahkan mendapatkan penganiayaan di luar batas kemanusiaan. Itulah mengapa akhirnya beliau terpaksa harus meninggalkan kota Mekah menuju kota Madinah untuk mendapatkan ketenangan dan kedamaian serta kebebasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alih-alih mendapatkan ketentraman, kedamaian, dan kebebasan dalam beribadah di kota Madinah, rupanya Rasulullah SAW harus menelan pil pahit bahwa kaum Quraisy tetap saja menyerang beliau. Untuk menghadapi penyerangan ini, kemudian turunlah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan izin untuk melakukan peperangan. Perang tentu ada logika yang sangat sederhana. Apakah dia diserang atau dia menyerang? Dua hal ini sangat diperbolehkan dalam kondisi berperang. Maka ketika Rasulullah SAW dan para sahabat melakukan penyerangan kepada kaum musyrikin, bukanlah sesuatu yang salah, bukan sesuatu yang keliru. Ini sesuatu yang diizinkan. Karena semata-mata demi menjaga nilai kemanusiaan, nilai kebebasan beragama, dan tentunya menjaga hak asasi manusia. Ayat ini pun tertuju secara khusus kepada suku-suku dari antara kaum musyrikin yang awalnya terikat perjanjian damai dengan Rasulullah SAW, namun kemudian mereka mengkhianatinya. Bahkan lebih daripada itu, mereka berupaya untuk menyerang dan membunuh Rasulullah SAW. Kelima suku ini adalah suku Mudlij, Khuza'ah, Damrah, Bakar, dan Sulaim. Awalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah kepada Rasulullah SAW untuk bersabar kepada 5 suku ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tenggang waktu 4 bulan untuk melihat dan mengkaji bagaimana perubahan mereka di dalam tindakan kepada Rasulullah SAW. Rupanya, bukannya berhenti dari upaya-upaya pengkhianatan, mereka semakin gencar berupaya untuk menyerang dan membunuh Rasulullah SAW. Sehingga akhirnya perintah dari Allah Ta'ala untuk memerangi mereka, menyerang mereka, dan menawan mereka pun turun dari Allah Ta'ala kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itu, ayat ini adalah ayat khusus terkait peperangan. Bukanlah ayat yang bersifat umum yang berlaku pada saat kondisi damai antara umat Islam dengan kalangan non-muslim. Faktanya, umat Islam selama ribuan tahun lamanya telah hidup rukun dan damai berdampingan dengan kalangan non-muslim. Hal ini terjadi karena Al-Quran mengajarkan kepada umat Islam untuk hidup damai, bahkan mencintai setulus-tulusnya kepada siapapun, termasuk kalangan non-muslim. Sehingga keliru mengatakan bahwa Al-Quran adalah kitab kekerasan. Mengatakan Al-Quran berisikan perintah dan anjuran melakukan permusuhan dan pembunuhan. Dan tentunya hal itu adalah fitnah belaka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa dan kekeliruan mereka dan menganugerahkan hidayah untuk mengenal kebenaran kepada mereka. Dan semoga kita terlindung dari segala macam pengaruh buruk dari fitnah-fitnah tersebut. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.